Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar tentang alat musik ritmis dari SBDP tema 3 subtema 1 kelas 3 SD. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami pengertian alat musik ritmis. Lalu, 2. Siswa mampu mengetahui contoh alat musik ritmis dan bagaimana cara memainkannya. Nah, sebagai pengantar, kalian harus tahu bahwa di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Setiap benda yang ada di sekitar kita dapat mengeluarkan bunyi yang khas jika diketuk atau dipukul. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Selain benda, ada juga alat-alat musik yang dapat berbunyi jika kita pukul, kita goyangkan, kita ketuk, dan lain-lain. Nah, kita mulai belajar ya. Alat musik tersebut termasuk alat musik ritmis. Kalian harus tahu dulu pengertian dari alat musik ritmis itu sendiri. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tidak dapat membuat irama, tapi bisa menghasilkan irama. Nah, fungsi alat musik ritmis ada 6. Yang pertama, untuk mengatur tempo lagu. Atau maksudnya cepat lambatnya lagu. Nah, yang kedua, untuk menciptakan harmoni lagu atau paduan nada. Nah, yang ketiga, sebagai penyempurna instrumen lainnya. Jadi lebih menarik. Sehingga lagu akan lebih indah juga. Nah, yang keempat, fungsinya mengiringi alat musik yang lainnya. Fungsi alat musik ritmis yang kelima adalah sebagai tanda untuk pemain musik. Nah, misalnya aba-aba untuk memulai lagu atau ketukan untuk mengakhiri lagu. Yang keenam adalah untuk mengatur tempo gerakan tari atau untuk mengatur koreografi. Nah, Ibu ada pertanyaan. Adakah yang tahu alat musik ritmis itu contohnya seperti apa? Ayo, masa ada yang tidak tahu? Pasti tahu dong. Nah, contoh alat musik ritmis, misalnya maracas, bentuknya seperti ini yang asalnya dari Amerika Latin. Lalu ada drum. Nah, asalnya dari Tiongkok. Dan ada triangle atau triangle yang bentuknya seperti ini dan berasal dari Inggris. Lalu ada juga tamborin atau bisa juga untuk rebana yang berasal dari Eropa. Ada juga kastanya. Nah, seperti ini asalnya dari Spanyol. Dan kemudian ada gendang. Bentuknya seperti ini dan berasal dari Indonesia. Yeay, bangga ya. Nah, sekarang kita akan belajar alat ritmis yang pertama, yaitu gendang. Apa itu gendang? Gendang merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilubangi, lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit hewan. Nah, coba kalian perhatikan suaranya. Ibu besarkan ya. Nah, cara memainkannya, gendang dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan atau bisa juga dengan alat pemukul. Bikin goyang kan? Nah, selanjutnya ada ketipung. Nah, bentuk dari ketipung adalah seperti ini. Nah, apa itu ketipung?
yaitu alat musik ritmis asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan gendang, namun ukurannya lebih kecil. Nah, coba kalian dengar suara ketipung. Cara memainkannya, ketipung dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk dengan tangan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi bagi kalian yang suka musik dangdut, karena pasti ada ketipungnya. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga ada tifa, seperti yang ada di gambar. Nah, apa itu? Tifa merupakan alat musik ritmis asli dari Papua dan Maluku yang berbentuk menyerupai gendang. Pada tifa hanya salah satu bagian saja yang dilubangi. Lubang tersebut ditutup dengan kulit rusa. Nah, contoh suaranya adalah seperti ini. Sama seperti gendang dan ketipung, cara memainkan tifa adalah dengan dipukul. Bagus sekali ya suaranya. Sudah ya? Ibu lanjutkan ke alat musik ritmis yang keempat, yaitu rebana. Apa itu? Rebana merupakan alat musik ritmis asli Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip dengan drum kecil yang di atasnya terdapat bagian kulit yang keras dan besar. Seperti ini, contoh dari rebana. Nah, cara memainkannya adalah rebana dimainkan dengan cara dipukul memakai tangan. Menarik sekali. Nah, selanjutnya ada triangle yang berbentuk seperti segitiga. Nah, alat musik ini sudah ada sejak abad 16 atau tahun 1600-an. Triangle terbuat dari logam yang bentuknya panjang dan dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun, seperti pada gambar, kalian bisa lihat bahwa ujung satu dan ujung lainnya tidak menyatu. Nah, coba kalian dengarkan. Begini suaranya. Dan cara memainkannya dengan dipukul pada bagian manapun. Kemudian ada maracas. Apa itu? Maracas disebut juga rumba shaker yang berasal dari Amerika Latin. Bentuknya seperti lollipop. Menarik sekali. Nah, bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya dengan digoyang-goyang dengan teknik khusus sehingga suaranya terdengar bagus. Kemudian ada tamborin yang berasal dari Eropa yang terbuat dari bahan logam yang setiap sisinya dipasangkan rangkap sepasang logam tipis berbentuk logam tipis yang berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Nah, cara memainkannya, ini ya, kalian lihat gambarnya. Cara memainkannya diketuk menggunakan tangan atau digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Nah, yang kemudian kita melihat ada kastanya. Apa itu? Kastanya berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping plastik atau kayu keras dan cekung. Cara memainkannya adalah dengan cara mengatuk-ngatukkannya dengan tangan. Ya, seperti ketakan gigi. Nah, kemudian ada timpani. Apa itu? Mungkin dari kalian asing yang mendengar kata timpani. Timpani adalah alat musik dalam keluarga perkusi, sejenis drum
sebuah kulit yang disebut sebagai kepala yang dipakaikan di atas sebuah mangkuk besar dari tembaga. Bentuknya besar dan seperti tabung, terbuat dari bahan logam. Nah, cara memainkannya dengan stik kayu yang ujungnya diberi bulatan kapas yang disebut mallet timpani. Sangat megah ini kalau ada di konser-konser musik. Kemudian ada drum. Apa itu? Drum merupakan alat musik modern yang terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada sebuah tabung. Seperti ini. Nah, cara memainkannya, drum dipukul menggunakan stik khusus. Nah, ada contohnya. Ini campur dengan suara simbal. Ya. Nah, apa itu simbal? Simbal adalah alat musik logam yang berbentuk seperti cakram. Biasanya ditaruh di atas drum dan dipukul menggunakan stik kayu. Ada juga sepasang simbal yang dibenturkan satu sama lain dan menghasilkan bunyi. Nah, itu dia gambarnya dan contoh suaranya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Nah, untuk mengiring lagu, selain menggunakan alat musik ritmis, kita bisa loh menggunakan tepukan tangan seperti ini contohnya. Ya, atau juga hentakan kaki. Betul kan? Nah, selanjutnya perhatikan video berikut ini. Kita bisa menggunakan tangan kita, anggota tubuh kita sebagai alat musik ritmis. Contohnya seperti ini. Ketukan kuat menggunakan telapak tangan kita yang disatukan. Nah, ini adalah tepukan kuat. Lalu yang kedua, ketukan sedang menggunakan 2 jari. Dan ketukan lemah menggunakan 1 jari. Sekarang kita praktek pola irama yang pertama. Oke? Nah, ini tepukan kuat. Lalu tepukan sedang. Oke, kita praktek ya. Siap? Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Bagus. Nah, sekarang pola yang kedua. Tepukan kuat, lalu tepukan lemah, lalu tepukan lemah. Kita mulai dari awal ya. Kuat, lemah, lemah. 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 Pola yang ketiga. Kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, kita praktek ya. Ketukan, kuat, lemah, sedang, kuat. Nah, kalian sudah bisa kan? Bagus, nanti dipraktekkan lagi di rumah. Hebat anak-anak. Nah, selanjutnya yang harus kalian tahu adalah alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring lagu. Selain itu, kita bisa menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Kita juga bisa membuat alat musik ritmis dari kaleng atau botol yang diisi beras atau kelereng dan lain-lain. Lalu botol tersebut dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Pasti akan menimbulkan suara seperti alat musik ritmis. Nah, kita juga bisa menggunakan galon air kosong yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Hebat tidak?
suaranya mirip seperti timpani loh, dan juga drum. Nah, yang keenam, botol dan galon air merupakan alat musik sederhana yang dapat dibuat dan dipakai, tetapi bukan merupakan alat musik yang sesungguhnya ya. Alat musik sesungguhnya yang dibuat sesuai standar. Kalau ini tadi kita menggunakan bahan yang ada. Nah, kesimpulannya adalah alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Dan alat musik ritmis bisa kita buat sendiri dengan mengisi botol diisi pasir atau beras atau galon yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Dan ternyata semua benda di sekitar kita akan menghasilkan bunyi jika diketuk, dipukul, digoyangkan, dan lain-lain. Bunyi tiap benda berbeda-beda tentu saja. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ingat pesan ibu, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak. Nah, semoga kalian memahami pembelajaran hari ini dan tetap semangat, selalu sehat. Terima kasih 3B.